Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa, kembali lagi di channel Lingkup Info. Bagaimana kabar sobat pemirsa semuanya? Pastinya baik-baik saja kan? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa terlebih dahulu tekan tombol like, comment, and subscribe. Pembahasan topik kali ini terkait ada kabar buruk bagi para KPM PKH. Beredar informasi bahwasanya untuk bantuan sosial PKH komponen balita sudah tidak akan cair lagi. Teman-teman wajib mengetahui informasinya, karena ini tidak hanya berlaku untuk KPM PKH saja, tetapi juga untuk KPM PKH dan BPNT yang belum cair bantuannya lewat kartu KKS Bank Himbara pada tahap sebelumnya. Nah, untuk mengetahui informasinya, pastikan teman-teman simak videonya hingga selesai dan jangan di-skip agar tidak ada informasi yang teman-teman lewatkan dan untuk menghindari kegagalpahaman. Jadi di sini, kami akan membantu teman-teman untuk menganalisa informasi yang telah beredar di media sosial yang mengatakan bahwa bantuan PKH komponen balita sudah dihapuskan dan tidak akan cair kembali, mengingat banyak sekali KPM yang bertanya-tanya, mengapa dana bantuan PKH untuk komponen balita masih belum dicairkan, padahal untuk bantuan PKH komponen yang lainnya sudah cair. Jadi di sini ada hal-hal yang mempengaruhi bantuan sosialnya tidak kunjung dicairkan. Untuk faktor yang pertama adalah pencairan bansos dilakukan secara bertahap, artinya proses pencairannya tidak serentak dalam satu waktu untuk semua komponen, melainkan berkala, mengingat untuk bantuan PKH sendiri, ada beberapa komponen, seperti komponen kesehatan, komponen kesejahteraan sosial, dan komponen pendidikan, dan biasanya, untuk komponen yang akan cair terlebih dahulu adalah komponen kesejahteraan sosial. Jadi, di sini teman-teman diwajibkan untuk bersabar terlebih dahulu, karena tidak mungkin untuk komponen bantuan sosial akan dihapuskan, karena apabila akan ada penghapusan komponen, maka bisa saja akan diagendakan pada tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan anggaran bantuan sosial yang diberikan kepada setiap KPM diberikan dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, untuk faktor yang kedua adalah komponen penerima bantuan sosial dianggap tidak sesuai syarat. Jadi perlu diketahui, dalam satu keluarga maksimal komponen hanya 4 orang yang mendapat bantuan sosial. Jadi, apabila untuk komponen balita merupakan komponen orang kelima, maka bisa dipastikan tidak akan cair dana bantuannya. Lalu faktor yang ketiga adalah batasan menerima bantuan PKH komponen balita. Nah, jadi untuk komponen balita memiliki batasan khusus. Contohnya, apabila dalam satu keluarga memiliki 3 orang anak, maka yang mendapatkan bantuan hanya anak pertama dan kedua saja. Jadi, anak yang ketiga tidak lagi masuk ke dalam komponen penerima bantuan sosial. Selanjutnya, apabila anak pertama dan kedua sudah memasuki jenjang pendidikan, maka dari komponen balita akan berpindah menjadi komponen pendidikan. Nah, jadi di sini ada penyesuaian untuk penyaluran bantuan sosial. Jadi bisa teman-teman pahami, apabila bantuan PKH komponen balita tidak cair, mungkin ada perubahan status pada komponen bantuan sosialnya. Kemudian untuk faktor yang keempat adalah penyaluran bantuan sosial sesuai dengan daftar by name by address penerima manfaat. Jadi pada setiap termin pencairan bantuan sosial selalu diturunkan SP2D, di mana pada SP2D tersebut berisi data para penerima bantuan sosial. Apabila data kalian masuk dalam termin pertama, maka bisa dipastikan cairnya lebih cepat, tetapi jika nama kalian terdaftar pada termin akhir, maka bisa dipastikan juga bantuannya akan cair di akhir. Nah, jadi dari beberapa faktor yang sudah kami sebutkan, bisa teman-teman pahami, apabila bantuan sosial teman-teman masih belum cair, baik untuk komponen balita maupun komponen yang lainnya, kami hanya bisa menghimbau agar kalian bersabar terlebih dahulu, karena memang untuk pencairan bantuan sosial ini dilakukan secara bertahap, tidak serentak dalam satu waktu. Lebih baik teman-teman berkoordinasi kepada pendamping sosial di daerah kalian. Jangan sampai kalian sudah tidak masuk ke dalam daftar penerima bantuan sosial, tetapi masih menunggu-nunggu pencairan dana bantuan sosial. Dan untuk faktor yang kelima adalah kelayakan penerima bantuan sosial. Nah, faktor ini sangat mempengaruhi, karena tidak menutup kemungkinan nama kalian dikeluarkan sebagai penerima bantuan sosial, baik PKH maupun BPNT, pada pertengahan tahun,
karena dianggap sudah tidak memenuhi syarat. Nah, untuk mengetahui apakah kalian masih layak untuk menerima bantuan sosial atau tidak, kalian bisa bertanya kepada pendamping sosial, atau bisa mengecek secara mandiri pada laman website cekbansos.kemensos.go.id. Nah, apabila nama kalian sudah tidak tertera di sana sebagai penerima bantuan PKH maupun BPNT, periode aktif ataupun periode sekarang, maka bisa dipastikan kalian tidak akan menerima dana bantuan sosial lagi. Nah teman-teman, itulah informasi terbaru yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis, dan jika Anda berkenan jangan lupa like, comment and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.